kali ini di episode Bicara Lama episode 11 saya sudah kedatangan narasumber dari Kepala Seksi MSKI KPPN Solo yaitu Bapak Khairul Salam. Selamat pagi Pak Khairul. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana rutinitas pekerjaannya akhir-akhir ini Pak? Alhamdulillah masih seperti biasa ya. Ini kan periode ini ya, periode awal triwulan 2, jadi biasa laporan-laporan triwulan 1 kita lagi dalam proses gitu. Baik rekan-rekan semuanya, untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai WBBM Pak Khairul. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa KPPN Solo untuk tahun 2024 telah berhasil meraih predikat PBBM dari Kementerian Pan-RB. Jadi kita ingin tahu nih Pak Khairul, gimana sih proses dan perjalanan KPPN Solo sehingga bisa mendapatkan predikat PBBM yang tentu aja nggak mudah ya Pak Khairul untuk meraihnya. Jadi mungkin rekan-rekan 090 semuanya mau tahu dan gimana sih sejarah pembangunan zona integritas itu sendiri di KPPN Solo Pak Khairul? Oh baik Mbak Dela, sebenarnya kalau kita bercerita tentang sejarah pembangunan ZI di KPPN Solo ini ceritanya panjang sekali ya. Ini sudah dimulai dari tahun 2019 pada saat penilaian PBK pada KPPN Solo. Jadi prosesnya sudah lama, jadi bukan yang baru-baru ini aja ya. Jadi pada tahun 2019 KPPN Solo mengikuti penilaian unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian prosesnya terus berlangsung untuk pembangunan ZI menuju PBK menuju WWM mulai tahun 2020, 2021. Nah, pada tahun 2021 KPPN Solo mengikuti penilaian WWM, namun sayangnya masih belum berhasil gitu ya. Jadi mungkin masih ada dokumen-dokumen yang kurang lengkap atau kegiatan-kegiatan yang belum lengkap. Jadi itu sebagai supaya evaluasi bagi kita untuk melakukan perbaikan di periode setelahnya gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 kita melakukan upaya-upaya perbaikan supaya nanti nih misalnya tahun depan atau tahun berikutnya kita diikutkan lagi supaya kita sudah siap dan bisa melewati penilaian gitu ya. Nah, namun demikian pada tahun 2023 kita belum masuk yang mengikuti karena ada beberapa penyebab ya, mungkin antara lain adalah karena nilai kinerja organisasi kita belum tidak maksimal gitu ya, maksudnya tidak mengalami peningkatan gitu. Dimana sebagaimana kita ketahui bahwa NKO itu merupakan salah satu syarat untuk suatu unit kerja diikutkan dalam penilaian BUMN gitu. Namun pada tahun 2023 kita mengikuti penilaian monitoring dan evaluasi unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, dan alhamdulillahnya kita memperoleh predikat hijau. Nah, kemudian pada tahun 2023 di akhir tahun kita memperoleh nilai NKO yang meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi ini sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk mengikuti penilaian PBBM di tahun 2024. Nah, kemudian pada tahun 2024 ini kita berkesempatan untuk mengikuti penilaian WBBM. Alhamdulillahnya berkat usaha kita bersama, dukungan juga dari para stakeholder, kita dapat memperoleh peringkat WBBM pada akhir tahun lalu. Gitu ya. Nah, demikian Mbak, itu kisah singkatnya gitu ya. Sebenarnya ceritanya panjang sekali, cuman ya kita ringkas aja ya biar lebih cepat ini. Baik Pak, jadi kan untuk memperoleh nilai atau predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani ini sebenarnya kan tidak gampang. Ya, benar. Bahkan masih banyak unit-unit kerja atau satuan kerja yang belum meraih predikat ini nih Pak Khairul. Sebenarnya ada nggak strategi khusus dari KPPN Solo dalam meraih atau dalam penilaian WBBM ini Pak Khairul? Itu ketika mengikuti penilaian pasti kita ada strategi ya supaya kita bisa lulus gitu ya. Jadi ada beberapa strategi yang kita terapkan. Yang pertama itu adalah membangun komitmen yang nyata dan semangat perubahan dari seluruh lapisan ya, mulai dari pimpinan tertinggi, kepala kantor,
kemudian pejabat struktural, pelaksana dan termasuk juga teman-teman kita PPNPN. Jadi pada awal tahun 2024 kita melakukan penandatanganan fakta integritas untuk sebagai komitmen bersama dalam pembangunan ZI WBK menuju WBBM gitu ya. Dan penandatanganan ini dihadiri oleh seluruh peserta, seluruh pegawai mulai dari kepala kantor, pejabat struktural dan pelaksana serta PPNPN. Kemudian kita juga membentuk tim kerja ya. Tim kerja ini disusun oleh oleh kita berdasarkan hasil penilaian dari kepala kantor, maksudnya apakah seseorang ini cocoknya di bagian apa gitu ya. Jadi ada penilaiannya, ya penilaian tersendiri dari atasan gitu ya. Kemudian strategi yang kedua adalah kita selalu selalu berusaha melakukan continuous improvement gitu ya, peningkatan pelayanan baik dari segi ketepatan pelayanan, ketepatan, transparansi maupun efisiensi gitu ya. Jadi kita menciptakan beberapa inovasi yang berdampak signifikan bagi kinerja kita. Jadi dari tahun 2019 pada saat pencanangan penetapan WBK pada Kabupaten Solok sampai dengan posisi akhir tahun 2024 kemarin ya, kita ada 17 inovasi. Namun demikian memang ada beberapa inovasi yang kita drop karena memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan proses SOP kita gitu ya. Jadi udah ada SOP yang baru, jadi yang inovasi-inovasi yang lama sudah kita tidak teruskan lagi gitu. Kemudian strategi yang ketiga, kita tentunya untuk memastikan program kerja yang disusun di awal tahun itu berjalan dengan lancar atau sesuai dengan timeline, kita melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan gitu. Jadi dalam rapat pembahasan monet WBBM setiap bulan, para penanggung jawab berkewajiban untuk menjelaskan progres capaian rencana kerja sudah sampai di mana gitu ya, apakah sesuai timeline yang ditetapkan, atau misalnya kalau ada kendala atau hambatan dapat didiskusikan bersama untuk mencari solusi agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian untuk strategi yang keempat, kita menerapkan strategi komunikasi yang terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang kita lakukan dapat tersampaikan kepada stakeholder kita gitu ya. Jadi setiap kegiatan kita, terutama yang terkait pembangunan ZI, selalu kita publikasikan melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun website kita sendiri ya. Kemudian terkait keberlanjutan ZI ini kita juga melakukan sosialisasi ke satker, Mbak. Jadi ada juga misalnya yang kita samperin satkernya atau mitra kerja seperti BPJS gitu ya. Di waktu itu kita juga ke kantor wali kota Solok. Jadi waktu itu Bapak Kepala Kantor waktu itu masih Pak Budi ya, tahun 2022 ke kantor wali kota Solok melakukan sosialisasi terkait pembangunan ZI. Kemudian kegiatan yang rutin dilakukan juga adalah sosialisasi pembangunan ZI ini secara triwulanan, baik secara offline ataupun daring gitu ya. Dalam kegiatan tersebut kita selalu mengajak mitra kerja untuk menerapkan ZI WBK WBM di unit kerjanya masing-masing. Jadi kita juga menghimbau kepada satker apabila mereka sedang mengikuti penilaian agar menyampaikan informasi kepada kita. Jadi dengan harapan bahwa kita dapat mendampingi gitu ya, misalnya memberikan masukan terkait hal-hal yang telah kita laksanakan sehingga kita dapat mencapai predikat WBK dan WBM gitu. Demikian Mbak, kira-kira ada 4 itu tadi sih, 4 strategi gitu ya. Itu strategi yang yang utama lah ya Pak ya. Pasti masih banyak strategi lain yang tentu dilakukan ya Pak selama pembangunan zona integritas ini di Kabupaten Solok. Nah ini Pak,
terkait dengan strategi-strategi tersebut, ada nggak Pak kendala terhadap menjalankan strategi tersebut? Ada kendala mungkin di strategi pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat tadi, ada nggak kendala gitu dalam pelaksanaan strategi-strategi tersebut? Sebenarnya kalau kendala sih nggak ada sih ya, bisa dibilang relatif smooth lah itunya ya, pelaksanaannya. Mungkin lebih ke ini ya, kalau untuk yang tadi strategi yang pertama itu membangun komitmen yang nyata itu, kita alhamdulillahnya semua support ya, semua ini mulai dari pimpinan tertinggi, kepala kantor, pejabat struktural, pelaksana, fungsional, dan termasuk juga PPMN mempunyai visi yang sama, mempunyai komitmen yang sama untuk memberikan layanan yang terbaik, tepat waktu dan tanpa pamrih ya. Kita juga selalu mengingatkan kepada PPNPN supaya jangan pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Satker, walaupun sebenarnya hal tersebut misalnya dalam rangka hubungan baik, misalnya ngasih rokok atau apa, itu tuh nggak boleh kan sebenarnya. Jadi kita selalu mengingatkan hal itu untuk dijaga gitu ya, untuk menjaga hubungan kita agar tetap terjaga dengan baik gitu ya. Berarti memang kalau untuk dalam rangka WBBM ini kita harus menghindari hal-hal yang ini ya Pak ya, misalnya kayak tadi PPNPN diberikan tanda terima kasih dari satuan kerja misalnya, itu sebenarnya menimbulkan hal yang rancu ya Pak ya. Terkait itu maksud dari Satker atau mitra kerja itu mungkin hanya tanda terima kasih, tapi itu yang harus dihindari ya, sebenarnya. Itu memang harus kita hindari ya, untuk mencegah persepsi buruk terkait kartu kita juga gitu ya. Oke Pak. Terus ini Pak, sejauh ini terkait inovasi ini juga menarik nih Pak. Setiap unit kerja pasti mempunyai inovasi-inovasi ya Pak ya, untuk menunjang SOP ataupun dalam pengembangan membangun zona integritas ini. Nah, kalau untuk di KPPN Solo sendiri Pak, inovasi apa aja sih Pak yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi? Baik, dari tadi kan saya sudah sebutkan ada 17 inovasi ya. Dari inovasi tersebut yang dampaknya terlihat sangat jelas pada capaian kinerja kita ada 3. Pertama, inovasi anak daro ya. Inovasi anak daro ini merupakan inovasi dalam rangka mengurangi terjadinya retur di KPPN gitu ya. Jadi pada tahun 2023 itu terjadi sebanyak 21 retur di KPPN Solo gitu ya. Jadi setelah inovasi ini diterapkan pada tahun 2024, kita mengalami penurunan yang signifikan. Jadi returnya cuma ada 7 gitu ya. Kemudian tingkat kepuasan stakeholder kepada terkait layanan kita juga meningkat. Dari tahun 2022 sebesar 4,86, kemudian pada 2023 4,87, dan pada tahun 2024 4,88. Oke. Nah, yang kedua, inovasi Bahakaba. Bahakaba ini adalah inovasi bincang akrab KPA yang membahas anggaran gitu ya. Jadi ini inovasi ini kita mengundang KPA yang memiliki kriteria khusus ya, misalnya capaian kinerjanya tidak maksimal gitu ya, atau mungkin ada kendala di sektor tersebut, jadi kita undang, ataupun bisa juga kita yang mendatangi. Jadi terhadap satker ini kita lakukan pendampingan khusus, jadi dengan harapan supaya KPA-nya lebih aware terkait pelaksanaan anggaran. Jangan sampai KPA-nya cuma sebatas melepaskan kepada PPK atau misalnya ke bendahara atau pengelola keuangan untuk melaksanakan anggarannya gitu ya. Jadi itu yang perlu kita bangun supaya KPA lebih aware terkait pelaksanaan anggaran. Dengan demikian harapannya kualitas pelaksanaan anggaran di Satker bisa meningkat, tentunya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di kita sebagai gurunnya. Jadi dengan adanya inovasi Bahakaba ini, capaian IPA kita meningkat Mbak, dari tahun 2022 hanya mencapai 95,91, kemudian tahun 2023 96,05, dan yang terakhir tahun 2024 ini mencapai 97 ya.
Jadi ini ada apa namanya, kedataannya terlihat gitu ya di sini ya. Jadi kita juga selain capaian kita secara keseluruhan, kita juga mendata satker yang kita bina tersebut gitu ya. Kita lihat juga perkembangannya dan alhamdulillahnya mengalami peningkatan untuk capaian IPA-nya gitu. Kemudian inovasi yang ketiga ini adalah inovasi batik ya, pemecahan kode etik dan kode perilaku PNS Kemenku gitu ya. Nah, inovasi ini dilaksanakan setiap hari Senin dalam rangka untuk meningkatkan kembali kesadaran kita terkait kode etik dan kode perilaku PNS di Kementerian Keuangan. Jadi lakukan pembacaan, kemudian ini juga inovasi kita kembangkan ya. Jadi sekali seminggu pesan-pesan atau pesan-pesan terkait integritas kode etik dan kode perilaku ini kita sampaikan melalui grup WhatsApp pegawai. Dengan harapan ini sebagai pengingat kita untuk untuk menjaga kita agar tetap berjalan di rel-rel yang sudah ditentukan gitu ya, supaya jangan sampai ada terjadi pelanggaran gitu ya. Tentu hal ini juga berdampak pada peningkatan kinerja kita. Ini maksudnya di penilaian tugas kepatuhan internal, dan alhamdulillah mengalami peningkatan gitu ya. Luar biasa inovasi yang diingin sama KPPN Solo. Dari 17 berarti memang yang gongnya itu yang 3 itu berarti ya Pak ya. Oke, baik. Lalu ini Pak, untuk setelah sudah meraih predikat WBBM ini, nextnya apa Pak? Maksudnya itu kedepannya itu apa rencana dari KPPN Solo? Karena memang kalau untuk zona integritas ZIWBK, kemudian lulus WBK kita akan ZIWBBM. Ini kan udah di paling atas lah tingkatannya Pak. Terus kedepannya apa rencana KPPN Solo Pak untuk ini zona integritas? Sebenarnya kalau rencana nggak terlalu jauh berbeda dengan tahun yang lalu ya. Jadi setiap tahun memang kita menyusun rencana kerja. Kemudian untuk tahun 2024 ini fokus kita itu ada di kegiatan penyebaran virus ZI ke berbagai unit kerja gitu ya. Jadi kita berencana untuk melakukan pendampingan atau misalnya sharing session kepada satker yang mengikuti penilaian WBBM pada tahun ini. Jadi ini sudah terlaksana kemarin di bulan Maret ya. Kita melakukan sharing session dengan teman-teman di KPPN Malabo karena pada tahun ini mereka mengikuti penilaian WBBM ya. Kemudian tahun ini kita juga mengembangkan inovasi baru. Yang pertama itu pendampingan UMKM dalam rangka penyusunan laporan keuangan PTL. Jadi sebenarnya kan UMKM ini kan usaha kecil ya, yang bisa dibilang belum terlalu paham terkait penyusunan laporan keuangan. Jadi kita memiliki upaya supaya mereka lebih aware, supaya lebih paham bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik seperti apa gitu ya. Jadi kita juga ada inovasi Oplet KPPN Solo berupa opini dan literasi dari pejabat struktural, baik dari kepala kantor, kepala seksi dan teman-teman ini ya PTPN Javu akan menyampaikan opini melalui website kita, dan untuk beberapa opini juga nanti akan kita publikasikan melalui media online gitu Mbak. Jadi untuk kegiatan kedepannya itu memang masih berlanjut ya Pak Ya Khairul, tentu nggak bisa di stop gitu ya. Gitu. Karena memang lebih susah mempertahankan predikat tersebut ya Pak ya, daripada mencapai, lebih susah mempertahankan, dan semoga tidak dicabut karena memang ada ini ya Pak Khairul, memang ada pencabutan predikat juga kalau terjadi hal-hal yang melanggar gitu ya. Jadi gini Mbak, ini kan nanti biasanya setiap 2 tahun setelah memperoleh predikat tersebut nanti akan ada monif lagi nih. Apakah unit ini masih layak untuk mempertahankan predikat tersebut atau enggak gitu ya. Jadi makanya kita harus terus ini berkesinambungan programnya gitu loh. Nggak terputus ketika sudah mendapat
predikat terputus enggak gitu. Jadi harus terus berkelanjutan gitu ya. Oke. Baik Pak, sangat menarik ya rekan 090 semuanya pembahasan tentang WBBM ini. Tapi tentu itu hanya sebagian kecil dari perjalanan kan Iya. Pak Khairul. Kalau dijabarkan pasti akan panjang karena udah dari 2019 prosesnya kan Pak. Jadi kalau dari kami sendiri mungkin berharap zona integritas WBK WBBM KPPN Solo dapat dipertahankan ya Pak. Dan terus dapat memberikan dampak positif untuk unit kerja lain dan juga mungkin menjadi panutan juga untuk satuan kerja binaan KPPN Solo. Iya, mungkin ini juga sekalian kalau misalnya ada mitra kerja yang pengen pengen tahu informasi terkait penilaian kita tahun lalu, boleh juga tuh menghubungi kita, nanti kita bisa sharing gitu. Iya, baik. Karena memang sekarang lagi ini ya Pak ya, untuk dalam proses penilaian. Baik Pak Khairul, mungkin itu saja perbincangan kita pada pagi hari ini, sangat menarik dan tentu rekan-rekan 090 yang menonton dapat diberikan manfaat dari Baca Cerita Lama kita edisi 11 ini. Terima kasih Pak Khairul. Semoga minggu kerjanya akhir bulan ini tetap semangat ya Pak. Baik rekan-rekan 090, sekian Baca Cerita Lama kita episode ke-11. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Dela dan Khairul mengucapkan sampai berjumpa lagi di Baca Cerita Lama episode berikutnya. Dadah.